Apa kabar semuanya? Saya adalah Li Kuei Chu, dokter bagian Infection Control dari Rumah Sakit Chinese Medical University. Topik utama hari ini adalah pengenalan praktek menjaga kebersihan tangan dalam menanggapi COVID-19, atau disebut juga radang paru-paru menular khusus. Struktur pengajaran. Pertama, harus mengerti pentingnya kebersihan bagian tangan. 5 waktu dan langkah kebersihan tangan. Selanjutnya adalah perangkat kebersihan tangan. Terakhir, promosi kebersihan tangan di dalam badan organisasi. Target pembelajaran. Saya berharap setelah mengikuti kelas ini lebih dapat memahami pentingnya kebersihan tangan. Kedua, memahami 5 waktu melakukan kebersihan tangan di institusi perawatan jangka panjang. Memahami tentang peralatan sanitasi tangan untuk cuci tangan basah dan cuci tangan kering. Terakhir, membantu mempromosi kebersihan tangan di institusi perawatan jangka panjang. Pertama, adalah pentingnya kebersihan tangan. Kebersihan tangan adalah cara yang paling efektif, ekonomis, dan mudah untuk mencegah penularan. Maka harus mencuci tangan dengan benar. Kedua adalah mencegah penularan di dalam institusi. Ketiga adalah mencegah infeksi silang mikroba di dalam organisasi. Selanjutnya adalah pencegahan kontaminasi mikroba di dalam lingkungan organisasi. Setelah kita merawat pasien, tentunya kita harus mencegah petugas kesehatan terkena infeksi di dalam institusi. Siapa saja yang cocok dan harus mencuci tangan? Asalkan petugas kesehatan dan perawat di institusi harus melakukannya. Selain petugas, kita harus mempertimbangkan tamu dan keluarga yang datang berkunjung. Dan kenapa harus mencuci tangan? Dari gambar ini kita bisa tahu mikroba ada di kulit dan lingkungan sekitar kita. Melalui gambar ini bisa kita lihat di kulit kita ada titik-titik. Ini adalah mikroba. Meja samping di tempat tidur kita juga memiliki mikroba yang sama. Mikroba dapat berpindah dari pasien ke tangan perawat. Mengapa? Karena kita perlu merawat para pasien. Termasuk juga dalam membalikkan badan, menjaga selang, dan mengganti popok. Mari kita lihat di gambar A adalah mula-mula lebih sedikit. Di gambar B dapat dilihat mikroba bertambah banyak. Dan setelah dikontak, kita tahu kita harus mencuci tangan. Tetapi karena banyak orang yang tidak mencuci tangan dengan benar, mungkin tidak melakukan gerakan cuci tangan yang benar. Atau waktu yang tidak mencukupi, maka mikroba ini tetap ada di tangan perawat kesehatan. Lalu perawat ini menyentuh pasien yang lain dan dapat menyebabkan infeksi silang. Kita lihat di gambar ini, bagian dokter pertama. Seperti saat dokter datang mengecek kamar, dokter pertama akan mengecek pasien pertama. Setelah dia mengecek pasien satu dan tidak mencuci tangan, lalu dia mengecek pasien kedua. Mikroba yang ada di tangan saat mengecek pasien pertama akan berpindah ke pasien kedua. Melakukan kebersihan tangan dapat mengurangi munculnya mikroba. Mari kita lihat 2 cawan Petri ini. Sebelum cuci tangan Anda dapat lihat dalam cawan Petri banyak sekali mikroba. Semua yang putih itu. Dan setelah mencuci tangan semuanya akan bersih. Yang berarti tidak ada lagi mikroba. Dapat dilihat cuci tangan sangat efektif mengurangi adanya mikroba. Selanjutnya kita akan membahas 5 waktu dan langkah untuk mencuci tangan. Mari semua lihat poster ini. Saya pikir pasti banyak orang yang menempelnya di dalam institusi. Ini adalah poster dari pengendalian wabah. Di sini dituliskan perawatan jangka panjang Anda, saya, dia. 5 waktu mencuci tangan bagi perawat kesehatan.
Pertama adalah saat sebelum menyentuh pasien. Kedua adalah sebelum melakukan semua teknik kebersihan. Ketiga adalah setelah resiko terpapar cairan tubuh pasien. Keempat adalah setelah menyentuh pasien. Kelima adalah setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Nanti saya akan menjelaskan setiap waktu ini kepada Anda semua. Selanjutnya bisa dilihat di gambar ini bahwa di saat pasien beraktivitas, bila petugas, perawat, tamu, atau keluarga tidak menyentuh alat bantu jalan, waktu untuk mencuci tangan adalah: pertama, saat sebelum menyentuh pasien. Kedua, saat sebelum melakukan teknik kebersihan. Dan ketiga adalah setelah resiko terpapar cairan tubuh pasien. Keempat adalah setelah menyentuh pasien. Dan dalam kondisi ini tidak ada waktu kelima. Selanjutnya, bila pasien dalam kondisi setengah lumpuh, kita harus membantu pasien untuk turun dari ranjang. Maka waktu kelima untuk mencuci tangan adalah termasuk di dalam gambar ini. Pertama, masih sama, adalah saat sebelum menyentuh pasien. Dan kedua adalah sebelum melakukan teknik kebersihan. Ketiga adalah setelah resiko terpapar cairan tubuh. Keempat adalah setelah menyentuh pasien. Kelima adalah setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu mengenai hal ini. Sebenarnya apa saja detail dari setiap waktu ini? Dan waktu pertama adalah sebelum menyentuh pasien. Sebelum menyentuh pasien biasanya kita akan menjabat tangan atau menyentuh tangan atau lengan. Dan saat dia akan pergi ke kantin untuk makan, kita akan membantunya untuk turun ranjang atau membantunya mandi. Dan bila dia di kasur, mungkin kita harus menyuapi dia. Atau memakaikan baju saat dia turun dari ranjang, membantunya memakai baju. Bisa juga membalikkan badan dan memijatnya bila dia berbaring terlalu lama. Suster juga harus mengecek tekanan darah atau membantunya rehabilitasi dan fisioterapi. Sebelum membalikkan badan dan lainnya, ini adalah semua waktu pertama. Baik, selanjutnya kita lihat di gambar ini. Kita sebagai perawat saat merawat, pertama-tama mungkin akan membalikkan badan. Dan saat pasien diranjang, harus membantunya membalikkan badan 2 jam sekali. Maka saat membalikkan badan, Anda harus menyentuhnya. Sebelum membalikkan badan, kita harus mencuci tangan. Kedua, saat kita membantunya turun ranjang, kita mempunyai aturan jangan sering membaringkannya di ranjang. Kita berharap setiap hari mereka memiliki waktu untuk turun dari ranjang. Maka saat naik turun ranjang, kita harus memapahnya. Saat turun ranjang, kita juga harus membantunya memakai baju. Karena di luar ruang tamu lebih sejuk. Selain itu, mungkin juga mereka perlu berbenah sebelum keluar. Maka kita juga harus membantunya menyisir rambut. Dan bila pasien tidak dapat berjalan, kita harus membantu memapah dia. Di atas adalah bagian kita dapat bersentuhan dengan pasien, yang juga adalah kondisi yang akan ditemui di waktu pertama. Selanjutnya adalah waktu kedua. Waktu kedua adalah saat sebelum melakukan teknik kebersihan atau aseptik. Yang pertama adalah perawatan bagian mulut, seperti membantu menyikat gigi pasien. Dan bila ada kondisi mata pasien yang kering atau katarak, kita harus membantu meneteskan obat mata setiap hari. Sebelum meneteskan obat, kita harus mencuci tangan. Dan lalu mungkin ada pasien yang berbaring di kasur. Ia perlu disedot dahak. Dahak adalah sekresi. Maka sebelum sedot dahak harus melakukan teknik kebersihan. Atau saat ada luka di kulit pasien harus membantunya mengganti obat. Atau saat kita harus memasang selang nasogastrik. Atau saat mereka tidak mampu buang air kecil, kita harus membantunya memasang selang urin. Sebelum memasang selang, semua merupakan waktu kedua. Waktu kedua mungkin akan menemukan kondisi seperti gambar di bawah ini. Pertama adalah menggosok gigi. Setiap hari harus menjaga kebersihan mulut.
Kedua adalah minum obat. Ada beberapa pasien mungkin perlu minum obat, dan kita harus menyuapi obat untuk mereka, bahkan menyuapi makan. Dan untuk pria, kita harus mencukur kumis mereka bila tumbuh. Lalu yang terbanyak adalah pasien yang terbaring dan makan melalui selang nasogastrik. Kita perlu menggunakan selang nasogastrik untuk memberi susu atau memberi air. Maka sebelum melakukan ini, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan juga tadi sudah disebutkan, ada para lansia yang matanya tidak nyaman atau kering, atau ada katarak. Perlu meneteskan obat mata. Maka sebelum meneteskan obat mata, kita harus mencuci tangan. Terakhir adalah pasien yang menggunakan kantong urin. Menggunakan selang urin pasti akan ada kantong urin. Dan bila isi kantong urin sudah terisi lebih dari setengah, kita harus membuangnya. Kita juga harus mencuci tangan sebelum membuang kantong urin. Itu adalah hal yang sering ditemui di waktu kedua. Waktu ketiga adalah setelah resiko terpapar cairan tubuh. Bisa dilihat sebenarnya ini mirip dengan kondisi sebelumnya. Tadi adalah sebelum melakukan teknik kebersihan. Dan waktu ketiga adalah setelah melakukan teknik kebersihan setelah meneteskan obat air mata. Harus mencuci tangan. Atau seperti sedot dahak. Dan kita harus mencuci tangan setelah menyedot dahak pasien. Bila ada pasien yang perlu membersihkan urin mengganti popok, dan di dalam popok mungkin akan ada air seni atau tinja, maka setelah itu kita juga harus mencuci tangan. Atau setelah membersihkan muntahan pasien, dan setelah mencopot selang nasogastrik, dan setelah mencopot selang urin. Dan ini semua juga harus mencuci tangan. Gambar ini adalah waktu ketiga, yaitu setelah resiko terpapar cairan tubuh. Pertama, kalian akan melihat kebanyakan pasien pasti memakai popok di dalam institusi. Maka pertama adalah saat membantu mengganti popok. Tangan Anda kotor, maka harus mencuci tangan. Dan bagian kedua adalah setelah Anda membantu pasien mencukur kumis, Anda juga harus mencuci tangan lagi. Ketiga adalah yang tadi disebutkan, saat pasien perlu memakai selang makanan. Maka tidak peduli setelah Anda memberinya minum susu atau air, kita harus mencuci tangan. Terakhir adalah kita harus membuang kantong urin. Setelah membuang kantong urin, tangan kita kotor. Karena cairan urin kotor, maka setelah membuang kantong urin, kita harus mencuci tangan. Dan di atas adalah bagian waktu yang ketiga. Waktu yang keempat adalah setelah menyentuh pasien. Jika ada sebelum menyentuh pasien, maka akan ada setelah menyentuh pasien. Maka kondisi waktu keempat dan pertama lumayan mirip. Setelah menjabat tangan, harus mencuci tangan. Dan kedua adalah saat Anda memapah lengan dan membantunya bergerak, memandikannya, memberikannya makan, memakaikan baju, atau perlu dipijat. Dan setelah dipijat dan saat membantunya mengecek darah, atau setelah melakukan rehabilitasi, membalikkan badan, semuanya ini harus mencuci tangan. Dan gambar ini adalah situasi yang sering kita temui. Jika pasien tidak turun dari ranjang, kita harus membantunya membalikkan badan. Maka setelah membalikkan badan, kita harus mencuci tangan. Ini adalah setelah menyentuh pasien. Lalu bila kita harus menggendong pasien turun dari ranjang, atau kita memapahnya untuk bergerak, atau menyisir rambut mereka saat akan ke ruang tamu, dan setelah menyisir rambut, kita harus mencuci tangan. Terakhir mencuci tangan setelah memakaikan baju. Ini adalah waktu keempat untuk mencuci tangan. Dan waktu kelima adalah setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Bukan menyentuh pasien, tetapi lingkungan sekitar pasien. Seperti bila pasien meninggalkan kamarnya. Lalu, maka kita harus membersihkan dan mengganti spraynya. Atau pasien tidak dapat turun dari ranjang, maka kita harus menurunkan pinggiran ranjang. Seperti ini baru aman. Walaupun tidak menyentuh pasien, namun saat menyentuh pagar itu merupakan lingkungan sekitar pasien. Dan juga meja samping ranjang. Dan bila meja tersebut penuh dengan barang, kita harus merapikannya. Dan ini termasuk menyentuh lingkungan sekitar pasien. Maka waktu kelima seperti gambar di bawah ini, yaitu setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Maka diingatkan sekali lagi lingkungan sekitar yaitu lingkungan yang bersentuhan dengan pasien.
bukan menyentuh pasien. Lingkungan sekitar pasien adalah ranjang, meja samping ranjang, spray, dan pinggiran ranjang. Selanjutnya kita harus tahu cara mencuci tangan. Semua orang harus tahu cara mencuci tangan dengan air, atau memakai alkohol sebagai cuci tangan kering. Dan kapan harus memakai alkohol dan kapan harus memakai air. Bila tidak ada kotoran yang terlihat atau darah di tangan, kita dapat menggunakan alkohol untuk mencuci tangan. Ini adalah seperti membalikkan badan pasien, tidak ada kotoran yang terlihat di tangan kita. Kita dapat menggunakan alkohol untuk mencuci tangan. Atau kita merapikan spray atau menaikkan pinggiran ranjang. Dan tidak ada kotoran yang terlihat di tangan kita dapat menggunakan alkohol untuk mencuci tangan. Dan bila ada kotoran yang terlihat seperti darah, cairan tubuh, disarankan untuk mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan air. Waktu ini meliputi, yang sering kita temui adalah mengganti popok. Mengganti popok pasti kotor. Karena pasti akan ada urin dan kotoran, maka setelah mengganti popok disarankan untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Selanjutnya bagian yang sering tidak bersih bila mencuci tangan. Yang pertama dilihat adalah bagian oranye merah. Menunjukkan bagian yang sering tidak bersih saat mencuci tangan, dan dapat dilihat. Kuku kita, maka bagian kuku sebenarnya yang paling sulit untuk dicuci. Selanjutnya kita lihat warna oranye adalah bagian jempol. Ini juga sangat sulit untuk dicuci. Lalu bagian yang sering tidak bersih saat mencuci tangan adalah sendi jari. Maka ada gerakan menggosok sela. Bagian kedua yang sering terlupakan adalah sela jari. Sela jari adalah bagian berwarna abu. Merupakan bagian kedua yang sulit dibersihkan. Selanjutnya adalah bagian punggung tangan. Kita mencuci punggung tangan tapi bagian ini paling sulit bersih. Dengan dua bagian sulit dibersihkan ini mengingatkan kita, saat kita melakukan kebersihan tangan, beberapa titik ini harus lebih lagi diperhatikan, dicuci dengan bersih dan benar. Harus mencuci tangan berapa lama? Banyak orang yang tidak mencuci tangan, dengan alasan sibuk atau tidak ada waktu menjaga pasien. Sebenarnya waktu untuk mencuci tangan sangatlah singkat. Mencuci tangan dengan air dan sabun rata-rata memerlukan 40-60 detik, paling lama 60 detik. Hanya perlu 1 menit. Mencuci tangan dengan alkohol waktunya lebih singkat, hanya perlu 20-30 detik. Maka waktu untuk mencuci tangan sangat singkat. Tidak ada alasan tidak ada waktu untuk mencuci tangan dengan benar. Selanjutnya kita akan membahas cuci tangan basah dan kering. Poster dari Pusat Pengontrolan Wabah ini mengingatkan kita, langkah mencuci tangan dengan benar untuk para perawat kesehatan. Yang pertama kita lihat adalah cuci tangan basah. Dia memerlukan 40-60 detik. Cuci tangan basah adalah membasahi tangan lalu memakai sabun. Maka kita akan lakukan dalam. Dalam adalah menggosok telapak tangan. Tahap ketiga adalah luar. Luar adalah menyilangkan kedua tangan dan menggosok bagian punggung tangan. Diingatkan bahwa tangan kita ada 2. Maka gerakan yang dilakukan harus bergantian. Setelah gerakan luar, gerakan keempat adalah sela. Sela adalah mencuci sela jari, maka menggosok bagian sela jari harus dilakukan dengan baik. Tahap kelima adalah kunci. Kunci adalah kedua tangan saling mengunci. Lalu menggosok punggung jari dan telapak tangan. Tahap keenam adalah jempol. Jempol merupakan ibu jari, jadi harus digosok bergantian antara kedua tangan, mencuci jempol dan selanya. Tahap ketujuh adalah ujung. Ujung adalah bagian dari ujung jari, digosokkan ke telapak tangan. Tahap ke-8 adalah selesai. Selesai adalah menyiram semua dengan air bersih. Mungkin ada orang yang menganggapnya sebagai pergelangan tangan. Namun kita akan memakai data dan masukan dari Pusat Pengontrolan Wabah. Sebenarnya selesai adalah selesai. Terakhir setelah mencuci tangan, harus dilap dengan apa? Ingat, kita harus mengelap dengan tisu setelah mencuci tangan. Jangan memakai handuk atau lainnya. Menyelesaikan proses cuci tangan ini memerlukan 40-60 detik. Setelah kita membahas mengenai cuci tangan basah, mari kita bahas mengenai cuci tangan kering. Cuci tangan kering dengan alkohol memiliki tahapan yang sama. Hanya saja tadi menggunakan air dan sabun.
Sekarang menggunakan alkohol sebagai cairan pembersih. Alkohol yang diperlukan hanya 2-3 cc. Jangan merasa menekan sekali terlalu sedikit, efeknya akan buruk. Jangan menekan 2, 3, 4 kali terlalu banyak. Menekan terlalu banyak akan membuat Anda saat Anda menggosok, mungkin tangan Anda tidak akan kering. Langkah pertama adalah mengambil alkohol pembersih tangan. Tahapan selanjutnya sama, yaitu dalam, lalu kemudian luar, sela, kunci, lalu mencuci ibu jari, lalu ujung jari, dan setelah itu selesai. Tahapan cuci tangan kering lebih singkat, yaitu 20-30 detik. Mulai awal tahun, seluruh dunia terus mengalami pandemi COVID-19. Kami berharap dengan mencuci tangan dapat mencegah COVID-19 di dalam institusi kita, yaitu juga penularan infeksi paru-paru khusus. Ini adalah kumpulan info pencegahan wabah dari Kemenkes untuk institusi kita. Di sini dapat dilihat apa saja yang harus diperhatikan oleh para petugas kesehatan. Pertama adalah semua petugas harus memakai masker. Saya rasa semua orang pasti tahu. Kedua adalah mengukur suhu tubuh setiap pagi dan malam hari. Ketiga adalah rajin mencuci tangan, disinfektan dengan alkohol. Staf kesehatan setiap hari harus mencuci tangan. Mari kita lihat di kanan. Sama juga memberitahu staf kita untuk melakukan perawatan untuk pasien. Harus mencuci tangan atau memakai alkohol untuk disinfektan. Mengganti sarung tangan saat merawat pasien yang berbeda. Waktu. Sebenarnya sama juga, termasuk mengganti popok, sedot dahak, pasang selang, mengganti obat, bahkan membantu mandi, mencuci muka, menyikat gigi, merapihkan ranjang, memakaikan baju, yaitu apa yang kita sebut 5 waktu untuk mencuci tangan. Perawat harus mempertimbangkan, kita setiap hari harus membantu pasien untuk makan. Maka makan ini adalah membantunya sebelum dan sesudah makan. Saya harap semua orang bisa membantunya baik untuk cuci tangan basah atau kering. Sebelum makan harus mencuci tangan. Maka ini adalah cara penting untuk pencegahan COVID-19. Kebersihan tangan juga harus mencuci tangan. Ini dapat dilihat tidak hanya di institusi, tapi juga di pusat pengontrolan wabah. Langkah pertama untuk menghadapi COVID-19 adalah mencuci tangan. Kedua, adalah kita harus mengukur suhu tubuh secara rutin. Ketiga adalah memakai masker. Bagaimana memulai kehidupan new normal saat ini? Pastinya kita harus menjaga jarak sosial yang aman. Lalu memakai sistem pencatatan nama, yaitu pergi kemanapun harus mencatat namamu. Lalu melakukan disinfektan lingkungan secara rutin, yaitu seperti instansi kami memakai pemutih untuk membersihkan lingkungan secara rutin. Maka di dalam informasi dalam pusat pengontrolan wabah, tetap ada membahas kebersihan tangan. Lalu tahun ini Pusat Pengontrolan Wabah melakukan survei tentang pencegahan wabah pada institusi perawatan jangka panjang. Isi kuesioner ini sama dengan isi dari kontrol cek kami. Hal ini disebutkan dalam pembentukan mekanisme pencegahan wabah. Poin ke-8 adalah untuk mempromosikan pencegahan COVID-19. Anda harus menjaga kebersihan tangan dan saluran pernafasan, menjaga sopan santun saat batuk dan bersin. Lalu penyuntikan vaksin flu. Tentu saja data ini harus diberikan kepada staf kami, termasuk perawat dan keluarga kami dan juga tamu. Pertama yang dibahas adalah menjaga kebersihan tangan. Yang dibahas kedua adalah perawat harus mematuhi 5 waktu dan tahapan mencuci tangan yang benar. Dan disebutkan bahwa persediaan cuci tangan kita harus cukup dan tidak kadaluarsa. Terakhir disebutkan untuk menerapkan manajemen pengunjung, yaitu sebelum masuk harus mengukur suhu tubuh, lalu disinfektan tangan. Maka dalam COVID-19 yang paling penting adalah berhubungan dengan kebersihan tangan. Selanjutnya pengenalan akan perangkat kebersihan tangan. Apa yang disebut perangkat kebersihan tangan yang lengkap? Pertama adalah perangkat cuci tangan basah. Perangkat cuci tangan basah pertama memerlukan keran air. Keran air yang diperlukan bukan jenis manual,
yaitu tidak boleh dibuka oleh tangan. Anda boleh menggunakan sikut, boleh juga menggunakan jenis injakan atau jenis sensor, yaitu tidak disentuh dengan tangan. Kedua adalah harus ada sabun cair. Anda boleh menggunakan sabun cair atau sabun batangan. Dan jaga sabun batangan agar tetap kering. Dan lalu mulai mencuci tangan. Kita sebelumnya ada membahas tentang gerakan mencuci tangan. Maka disarankan menempel poster agar rekan kerja bisa melihatnya. Mengingatkan mereka langkah cuci tangan yang benar. Setelah mencuci tangan harus mengelap, maka harus ada tisu untuk lap tangan. Dan menaruh tempat sampah untuk membuang tisu bekas. Perangkat cuci tangan basah yang lengkap adalah keran air yang non-manual, dan tisu lap tangan, dan sabun cair, dan petunjuk cuci tangan yang benar. Terakhir adalah tempat sampah untuk membuang tisu bekas. Selanjutnya, hal yang diperhatikan untuk cuci tangan basah. Pertama, harus menjaga wastafel agar tetap bersih dan kering, seperti gambar di kanan. Wastafel ini di atasnya penuh dengan barang. Ada busa cuci piring, dan mangkuk, gelas ukur. Barang ini tidak boleh muncul. Selain barang yang sebelumnya disebutkan, barang lainnya tidak boleh muncul di tempat cuci tangan. Wastafel tidak boleh ada busa cuci piring atau sikat. Bila Anda menaruh sikat atau busa cuci piring, maka kita tahu apa kegunaannya. Dipakai untuk mencuci piring atau mencuci barang lainnya, atau untuk mencuci peralatan. Diingatkan lagi, wastafel itu bersih. Hanya berguna untuk mencuci tangan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain. Bila ingin memakai sabun batang, jagalah agar tetap kering. Bila sabun batang terendam di dalam air, mikroba dapat tumbuh banyak di sana. Contohnya beberapa bakteri, seperti Pseudomonas aeruginosa, mudah tumbuh di dalam air. Sabun batang yang ditumbuhi bakteri dan dipakai untuk mencuci, semakin cuci akan semakin kotor. Tisu lap tangan ditempatkan di atas rak. Jangan ditempatkan di samping wastafel. Mengapa jangan ditempatkan di samping wastafel? Karena di samping wastafel mudah terciprat dan basah. Dengan seperti ini, segulung tisu itu akan basah dan mudah terkontaminasi. Di atas adalah hal yang diperhatikan untuk cuci tangan basah. Selanjutnya mengenai cairan alkohol untuk cuci tangan kering. Pusat Pengontrolan Wabah memiliki beberapa masukan untuk cuci tangan kering. Pertama adalah perlu dipakai oleh institusi. Maka barang ini harus dibuat oleh pabrik farmasi. Bila bukan dibuat oleh pabrik obat, maka tidak boleh digunakan di institusi. Dan produksi dari pabrik farmasi ini harus memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan memiliki sertifikat dan lisensi obat. Dan bahannya adalah alkohol. Saat memilih kandungan alkohol, prioritasnya adalah sebaiknya mengandung setidaknya 70% etanol. Jika tidak ada 70% etanol, maka selanjutnya setidaknya 70 isopropanol. Ini adalah label produk sabun tangan kering beralkohol. Pengenalan pertama adalah nomor produksi dari Departemen Kesehatan, yaitu nomor yang disetujui oleh Departemen Kesehatan, nomor 102736. Kedua, ini memberitahu kita bahwa bahannya adalah etanol, yang juga adalah alkohol etanol. Ketiga adalah jenis obat, termasuk obat generik. Keempat adalah tanggal pembukaan harus dicantumkan. Jika hari ini dibuka dan mulai digunakan, maka tanggal pembukaan harus dicantumkan. Ketiga, jika merupakan botolan, tanggal kadaluarsa adalah batas waktu penyimpanan. Seperti ini, tanggal kadaluarsanya adalah 11 Februari 2024. Jika dikemas terpisah, tanggal kadaluarsanya hanya 1 bulan. Terakhir, ketahuilah bahwa alkohol sebenarnya mudah menguap dan meledak. Itu dapat terbakar. Di bagian label ini bisa dilihat tabel data keamanan. Tanda peringatan menandakan itu berbahaya. Api di samping menandakan itu dapat menyebabkan kebakaran. Ini adalah tabel data untuk keamanan material. Anda boleh pergi mengeceknya. Hal pertama yang ditulis adalah nama kimianya, yaitu
etanol. Dapat dilihat konten tabelnya adalah nyala api. Kedua adalah tanda peringatan, yang berarti itu dapat terbakar. Dan juga berarti itu berbahaya. Perlu diingatkan bahwa cairan cuci tangan kering bahannya adalah alkohol. Maka diingatkan cara aman untuk penyimpanannya. Jangan makan, minum, dan merokok di area kerja. Wadah kosong mungkin mengandung sisa atau uap yang beracun, mudah terbakar, dan meledak. Ketiga adalah jangan dipotong, dihancurkan, atau digunakan kembali. Kecuali bahayanya dapat dicegah dengan baik. Cara penyimpanan perlu sangat memperhatikan. Pertama adalah di dalam wadah yang tertutup rapat, karena itu dapat menguap. Kedua adalah disimpan di tempat sejuk, kering, terinsolasi, berventilasi baik, jauh dari sumber yang mudah terbakar dan tidak kompatibel. Saya ingin mengingatkan semua orang pada saat saya pergi ke organisasi untuk pemeriksaan, tidak ada gudang di dalam institusi, dan akan ditempatkan di rumah seng di lantai paling atas. Rumah seng tidak memiliki AC. Saat matahari bersinar sebenarnya sangatlah panas. Dengan ini sebenarnya berbahaya jika alkohol yang diletakkan di sana, karena dapat meledak bila terlalu panas. Maka diingatkan untuk menyimpannya di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi yang baik. Selanjutnya, alkohol pembersih tangan sangatlah praktis. Namun masih ada pertimbangan dalam sisi keamanannya. Di bawah ini semua orang harus memperhatikan. Saat memasang alkohol pembersih tangan, jangan ada colokan atau saklar di sampingnya. Berbahaya jika ada colokan atau saklar. Untuk lebih jelasnya, dari titik tengah pemasangan, kedua sisi harus berjarak lebih dari 15 cm dari colokan listrik atau saklar. Dan tidak diletakkan di atas sumber listrik. Yang harus diperhatikan kedua adalah jauhi perangkat pemanas. Harus berhati-hati jika lebih dari 49 derajat Celcius. Apakah ada kotak pemanas listrik? Jika dalam institusi ada kotak pemanas listrik, harus berhati-hati. Selanjutnya adalah jauhi sumber api. Apa yang disebut sumber api? Yaitu berjarak setidaknya lebih dari 1 meter dari kompor atau tabung gas. Terakhir diingatkan, saat memasang perangkat cuci tangan alkohol ini, tinggi pemasangannya harus diperhatikan. Jangan menyiprat mata. Maka ketinggiannya harus di bawah mata, jangan mengenai mata. 4 tepat dalam mencuci tangan. Yang pertama adalah waktu harus tepat. Artinya, bagian dari 5 waktu ini kita harus benar. Bukan mencuci tangan ketika atasan atau kepala suster datang. Harus mencuci tangan pada 5 waktu. Kedua adalah caranya harus tepat. Kita sudah membahas, ada cuci tangan kering dan basah. Jika hari ini tangan Anda kotor, setelah mengganti popok, Anda harus menggunakan air untuk mencuci tangan. Jika Anda hanya membantunya berdiri, saat ini Anda boleh hanya menggunakan cuci tangan kering. Ketiga adalah langkah harus tepat. Tadi sudah dibahas harus menyelesaikan gerakan saat mencuci tangan. Langkah ini harus selesai dilakukan. Tidak boleh mengurangi langkah di dalam ini. Keempat adalah waktunya harus tepat. Cuci tangan basah selama 40-60 detik, cuci tangan kering selama 20-30 detik. Selanjutnya beberapa perangkat ini dapat dilihat di mana? Anda bisa melihatnya dari situs Pusat Pengontrolan Wabah. Dari situs tersebut bisa masuk dari bagian penyakit menular dan pencegahan wabah. Lalu Anda bisa masuk ke pemeriksaan rutin di pengendalian infeksi pada institusi perawatan jangka panjang. Dapat dilihat informasi tentang pemeriksaan kontrol. Tinjauan kontrol tiap lembaga akan dicantumkan secara terpisah. Ada beberapa spesifikasi dan persyaratan untuk perangkat cuci tangan. Dengan pemeriksaan pengendalian infeksi di Panti Jompo Umum tahun 2019 sebagai contoh. Butir 6 adalah pembentukan mekanisme pencegahan wabah. Bagian dari mekanisme pencegahan wabah ada pada poin kedua. Disebutkan bahwa harus ada peralatan cuci tangan yang memadai dan sesuai. Isinya membahas pemasangan peralatan cuci tangan dan pelaksanaan operasi kebersihan tangan. Metode evaluasi telah disebutkan. Setiap kamar, restoran, toilet, dan lain-lain
harus memiliki peralatan cuci tangan basah atau kering dengan alkohol pembersih tangan. Staf juga boleh membawa peralatan tangan cuci tangan kering sebagai ganti cuci tangan kering dengan posisi yang tetap. Kedua adalah harus menggunakan keran air biasa untuk cuci tangan basah. Dan harus memakai sabun atau cairan pembersih tangan dan tisu lap tangan. Diingatkan lagi, sabun harus ada dalam keadaan kering. Ketiga, seperti yang dibahas sebelumnya dan sangat penting, yaitu alkohol pembersih tangan jika akan dipisah kemas, maka harus mencantumkan tanggal pengemasan. Pada dasarnya, batas berlakunya adalah 1 bulan. Ini adalah peraturan dari Pusat Pengontrolan Wabah. Saya punya beberapa saran untuk menambah perangkat kebersihan tangan. Pertama adalah pintu utama instansi. Pengunjung dan keluarga akan masuk lewat pintu utama. Maka saat masuk, ia harus mencuci tangan. Bagian ini dapat kita lihat dari posisi instansi. Yang paling baik adalah cuci tangan basah. Jika tidak memungkinkan atau menyiapkan alkohol pembersih tangan, maka sekarang kita lihat bahwa selama kita masuk institusi, semua orang akan menggunakan cairan pembersih tangan alkohol untuk mencuci tangan. Kedua, saya harapkan di dalam stasiun perawatan. Sebenarnya stasiun perawatan karena sebelum kita melakukan teknik atau apapun, tetap berharap sebaiknya ada perangkat cuci tangan basah. Jika karena masalah perangkat dan Anda tidak dapat mencuci tangan basah, Anda harus memiliki cuci tangan kering. Selain ini semua, sebenarnya dalam institusi banyak troli kerja. Seperti troli ganti obat, ganti popok, pipa nasogastrik. Disarankan untuk memasang perangkat cuci tangan kering di troli ini agar dapat digunakan oleh para staf. Mari kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah berbagai jenis troli kerja yang pasti sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Pertama adalah troli kerja untuk mengganti popok. Bagian atas dari troli popok ada alkohol pembersih tangan. Kedua adalah di tubuh para lansia biasanya tidak akan ada luka yang besar. Namun banyak luka kecil, harus membantunya mengganti obat. Saat mengganti obat, di atas troli obat juga akan ada alkohol pembersih tangan. Ini disebut apa? Sebelum mengganti obat, ada waktu kedua yang harus mencuci tangan. Ketiga adalah troli pipa nasogastrik. Bagian dari troli pipa nasogastrik termasuk memberi air atau susu. Maka harus meletakkan satu. Ini sebenarnya juga akan dipakai di waktu kedua. Keempat adalah troli pertolongan darurat. Jika ada troli pertolongan darurat di institusi, harus meletakkan cairan pembersih tangan untuk digunakan semua orang. Terakhir, jika institusi Anda perlu mengukur tekanan darah. Jika ada troli pengukur tekanan darah, maka Anda juga memerlukannya. Apa itu troli pengukur tekanan darah? Karena sebelum mengukur tekanan darah, apa yang harus dilakukan? Harus mencuci tangan. Waktu pertama, sebelum menyentuh pasien. Maka disarankan di atas semua troli ini bisa meletakkan alkohol pembersih tangan. Selain praktisnya alkohol pembersih tangan yang sudah kita bahas sebelumnya, sebenarnya masih bisa membahas mengenai botol pribadi kita. Mari kita lihat ini adalah botol pribadi. Dan dalam saku kalian dapat dilihat barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan. Ini adalah bagian botol pribadi untuk cairan pembersih tangan. Selanjutnya, penjelasan tentang staf dan perawat kesehatan di institusi perawatan jangka panjang. Contoh teknik umum saat mencuci tangan. Pertama, kita akan sering membantu pasien naik turun ranjang dan duduk ke kursi roda. Pertama, kita akan menyapa pasien, memberitahu kita akan membantu mereka agar turun ranjang dan dapat beraktivitas. Setelah menyiapkan beberapa peralatan untuk merawatnya, saat ini kita harus mencuci tangan dahulu. Cuci tangan saat ini merupakan waktu pertama sebelum menyentuh pasien. Setelah mencuci tangan, kita boleh membantu pasien turun ranjang atau duduk di kursi roda. Setelah duduk di kursi roda, kita akan mendorongnya keluar. Saat ini ingat untuk mencuci tangan sekali lagi. Mengapa? Karena ini merupakan cuci tangan waktu keempat, yaitu setelah menyentuh pasien. Setelah mencuci tangan, baru kita dapat pergi. Kedua adalah kita akan sering membalikkan badan pasien yang terbaring. Sama juga kita harus menyapa pasien sebelum kita membantu melakukan perawatan apapun. Katakan aku ngama saya akan membalikkan badan Anda. Setelah memberitahu mereka, kita harus pergi mencuci tangan sebelum membalikkan badan. Ini merupakan waktu mencuci tangan yang keberapa? Masih sama waktu pertama sebelum menyentuh pasien.
Setelah mencuci tangan, kita boleh membantunya membalikkan badan, melihat kiri dan kanan. Setelah menempatkan dengan baik, kita harus mencuci tangan sekali lagi. Saat ini merupakan waktu mencuci tangan yang keberapa, yaitu mencuci tangan waktu keempat setelah menyentuh pasien. Lalu setelah mencuci tangan, baru kita dapat mencatat. Selanjutnya, teknik ketiga adalah memberi minum dengan selang. Yang sering kita temui di institusi, tidak peduli memberi air atau susu dengan selang. Dan setelah menyiapkan barang, pertama-tama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ini adalah waktu pertama mencuci tangan sebelum menyentuh pasien. Setelah mencuci tangan, kita baru dapat menyentuh pasien dan membetulkan posisinya. Setelah membenarkan posisi, kita harus mencuci tangan lagi. Ini adalah waktu kedua, yaitu sebelum melakukan teknik kebersihan. Setelah mencuci tangan, kita dapat menjalankan teknik pemberian makan melalui selang nasogastrik. Setelah memberi makan, kita harus mencuci tangan sekali lagi. Ini adalah waktu ketiga, setelah resiko terpapar cairan tubuh. Ini boleh tidak dilakukan jika Anda tidak terkena darah atau cairan tubuh lainnya. Setelah mencuci tangan, kita harus membetulkan posisi pasien. Setelah membenarkan posisi, harus mencuci tangan sekali lagi. Mengapa? Karena kita menyentuh pasien. Maka saat ini adalah waktu keempat, yaitu setelah menyentuh pasien. Terakhir adalah kita harus mencatat sampai selesai. Keempat adalah teknik perawatan rongga mulut yang sering kita temui. Setelah kita menyiapkan barang, kita harus mencuci tangan. Ini adalah waktu pertama sebelum menyentuh pasien. Setelah mencuci tangan, kita membetulkan posisi pasien. Setelah membenarkan posisi, kita mencuci tangan lagi. Ini adalah waktu kedua, yaitu sebelum melakukan teknik kebersihan. Setelah mencuci tangan, kita memakai sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, kita memeriksa kebersihan rongga mulut pasien. Bahkan kita boleh membantu dalam perawatan rongga mulut. Atau kita boleh melepas sarung tangan setelah selesai. Setelah melepas sarung tangan, harus mencuci tangan sekali lagi. Ini adalah waktu ketiga setelah resiko terpapar cairan tubuh. Setelah mencuci tangan, kita harus mengatur pasien berbaring dengan baik. Setelah berbaring, kita harus mencuci tangan sekali lagi. Ini adalah waktu mencuci tangan keempat setelah menyentuh pasien. Terakhir, kita harus pergi mencatat. Bagian kelima yang harus dilakukan di institusi adalah mengganti popok. Sama juga kita harus menyapa pasien bahwa kita akan membantunya mengganti popok. Dan sekalian membawa popok bersih ke samping kasur. Lalu kita pergi mencuci tangan. Ini juga sama adalah waktu pertama sebelum menyentuh pasien. Setelah mencuci tangan dan memakai sarung tangan, kita akan menggulung spray, membuka tubuh bagian bawah, lalu membuang popok yang sudah dipakai. Setelah dilipat, dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dan mengelap bersih bagian bawah tubuh tempat pembuangannya dengan tisu basah. Lalu membuang tisu basah dan sarung tangan ke tempat pembuangan sampah. Setelah membuang sarung tangan, ingat untuk mencuci tangan. Ini adalah waktu ketiga setelah resiko terpapar cairan tubuh. Setelah mencuci tangan, segera pakaikan popok bersih. Lalu kita akan mengembalikan pasien ke posisi semula dan menarik spray. Saat ini adalah waktu keempat untuk mencuci tangan, yaitu setelah menyentuh pasien. Terakhir, boleh meninggalkan tempat. Hal keenam yang sering kita lakukan dan jelaskan adalah perawatan kateter urin. Hal yang sama, kita akan memberitahu kakek nenek bahwa saya akan membantu Anda dalam perawatan kateter urin hari ini. Bahkan kita harus menyiapkan semua barang yang dibutuhkan dan menumpuknya di samping tempat tidurnya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Ini adalah bagian dari waktu pertama sebelum menyentuh pasien. Setelah selesai mencuci tangan, kita membantu pasien membuka celana dan mengatur tempat duduk. Saat ini harus mencuci tangan lagi. Ini adalah waktu kedua sebelum melakukan teknik pembersihan atau aseptik. Setelah mencuci tangan, kenakan sarung tangan dan ambil kapas steril. Lalu lakukan tindakan pembersihan dan disinfektan. Lalu setelah selesai, lepaskan sarung tangan. Ingat untuk mencuci tangan lagi setelah melepaskan sarung tangan. Ini adalah waktu ketiga resiko setelah terpapar cairan tubuh. Setelah mencuci tangan, ingat tadi sudah melepas celananya, maka sekarang kita perlu memakaikan celananya. Minta dia untuk berbaring setelah memakai celana. Ingat untuk mencuci tangan lagi setelah berbaring.
Kali ini adalah waktu keempat setelah menyentuh pasien. Terakhir baru pergi mencatat. Ketujuh adalah bagian pencucian perineum. Hal yang sama kita memberitahu pasien bahwa akan membantu mereka dengan pencucian perineal hari ini, dan bawa semua barang ke samping tempat tidurnya. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan. Cuci tangan saat ini adalah waktu pertama, yaitu sebelum menyentuh pasien. Usai mencuci tangan, kita membantu pasien melepaskan pakaian. Bantu pasien untuk melepaskan pakaian dan mengatur posisi. Kemudian kita akan mencuci tangan sekali lagi. Saat ini adalah waktu mencuci tangan kedua, yaitu sebelum penerapan teknik pembersihan atau aseptik. Kita memakai sarung tangan setelah mencuci tangan. Kemudian ambil botol siram dan kapas. Lakukan gerakan pembilasan. Lepaskan sarung tangan setelah membilas, cuci tangan setelah melepaskan sarung tangan. Kali ini adalah waktu ketiga setelah resiko terpapar cairan tubuh. Setelah mencuci tangan, pakaikan lagi celana dan pakaiannya. Kemudian minta dia untuk berbaring. Terakhir cuci tangan lagi. Ini adalah waktu keempat setelah menyentuh pasien. Lalu pergi mencatat setelah mencuci tangan. Kedelapan adalah mengganti bagian balutan luka. Yang pertama adalah memberitahu penghuni bahwa saya akan mengganti balutan untuk lukamu sekarang. Kemudian bawa semua perlengkapan ke samping tempat tidur. Atau dorong troli ganti obat ke samping tempat tidur. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencuci tangan. Ini adalah waktu pertama sebelum menyentuh pasien. Usai mencuci tangan, kita membantu pasien melepas balutan luka. Bantu pasien untuk melepas pakaian. Kemudian buka bagian luka. Setelah buka bagian luka, kita mencuci tangan kedua kali. Saat ini adalah waktu mencuci tangan kedua, yaitu sebelum penerapan teknik pembersihan atau aseptik. Kita memakai sarung tangan setelah mencuci tangan, kemudian ambil balutan awal yang kotor, lepaskan sarung tangan. Setelah melepas sarung tangan, harus mencuci tangan sekali lagi. Namun saat ini ada dua waktu. Waktu yang pertama adalah tadi kita mengambil barang kotor. Maka ini adalah waktu ketiga setelah resiko terpapar cairan tubuh. Tetapi karena sebenarnya ia masih ada waktu kedua, karena terakhir kita harus menaruh kasa bersih dan mengganti obat, maka masih ada waktu kedua, yaitu sebelum penerapan teknik pembersihan atau aseptik. Kami memakai sarung tangan setelah mencuci tangan waktu kedua. Kemudian lakukan disinfeksi luka dan tutupi dengan kain kasa. Lepaskan sarung tangan setelah menutupinya. Saat melepas sarung tangan, saat ini kita melepas sarung tangan lalu mencuci tangan, ini termasuk waktu ketiga. Resiko setelah terpapar cairan tubuh. Setelah mencuci tangan, kenakan kembali pakaian pasien dan mengembalikannya ke posisi berbaring awal. Setelah membantunya berbaring, harus mencuci tangan lagi. Ini adalah waktu keempat, yaitu setelah menyentuh pasien. Lalu terakhir adalah membuat catatan. Selanjutnya kita tahu bahwa setelah semua ini dibahas, kita akan mendorong kebersihan tangan di dalam institusi. Sebenarnya langkah pertama dan terpenting dalam kebersihan tangan adalah orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau atasan dapat berpartisipasi dalam tim. Bila orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau atasan dapat berpartisipasi dalam tim, sebagian besar rencana ini telah berhasil setengah. Kedua adalah perlengkapan kebersihan tangan yang memadai. Dengan perlengkapan yang memadai akan memudahkan petugas kesehatan menerapkan kebersihan tangan dan mencapai kepatuhan dalam menjaga kebersihan tangan dengan baik. Jadi institusi harus memiliki peralatan kebersihan yang memadai. Ketiga adalah harus ada orang yang bertanggung jawab mendorong kebersihan tangan di institusi. Yang bisa kita bicarakan di bagian ini adalah misalnya, Pusat Pengontrolan Wabah telah menugaskan Asosiasi Pengontrolan Infeksi. Ini tentang pelatihan petugas khusus pengendalian infeksi di institusi perawatan jangka panjang. Selain itu, Pusat Pengontrolan Wabah telah menugaskan Asosiasi Pengontrolan Infeksi untuk mempromosikan program kebersihan tangan di institusi perawatan jangka panjang. Membuka pelatihan untuk pembimbing spesialis dalam kebersihan tangan. Maka hal ini dapat dilakukan melalui sertifikasi. Tentunya jika organisasi ingin melaksanakannya, maka sangat penting adanya pelatihan. Pelatihan sebenarnya adalah penentu terpenting untuk meningkatkan kebersihan tangan. Semua perawat harus dilatih tentang kebersihan tangan. Pelatihan ini sebenarnya mencakup dua bagian. Pertama adalah 5 waktu dalam kebersihan tangan. Kedua adalah langkah yang tepat dalam cuci tangan basah dan kering, yaitu dalam, luar, sela, kunci, jempol, ujung, dan selesai. Yang terpenting dalam kelas sebenarnya bisa dengan pembagian grup kecil. Semua orang berdiskusi bagaimana, atau semua orang bersama mencari satu cara. Misalkan, kita dapat menemukan metode penggantian popok yang baru saja disebutkan di institusi. Lihat mana yang menurut Anda benar atau salah.
Setelah menyelesaikan pelatihan, tentunya kita juga berharap bisa melihat hasilnya. Tentu ada hasil yang harus diperiksa. Pemeriksaan ada 2 bagian. Pertama, melihat kepatuhan kebersihan tangan adalah dengan 5 waktu. Kedua, yang harus kita lihat adalah ketepatan dalam mencuci tangan. Setelah diperiksa, pasti harus memberi masukan kepada instansi. Dan perlu mengadakan rapat rutin tentang hasil pemeriksaan kebersihan tangan ini. Sebenarnya bagaimana hasil setelah kita melakukannya? Sebenarnya waktu bagian manakah yang paling tidak baik dan perlu diperbaiki? Semuanya boleh dibicarakan lagi. Selanjutnya adalah menempel tentang 5 waktu dan tahapan mencuci tangan di institusi. Karena menempelnya di area kerja sangatlah penting. Karena setelah ditempel ini dapat mengingatkan petugas kesehatan mengenai pentingnya mencuci tangan. Dapat melihat di mana saja dan tahapan dari 5 waktu, dan agar semua orang dapat mengingatkannya. Diharapkan dapat menjadi kebiasaan mencuci tangan di institusi. Jadi kita juga berharap bisa mengadakan simposium untuk anggota keluarga dan mengajak keluarga dapat berpartisipasi. Atau kita bisa mengadakan lomba cuci tangan. Perlombaan diadakan setelah semua orang mengerti. Di atas adalah perkenalan pelajaran saya. Kelas ini selesai. Mohon sarannya.